Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Tolong Allah di-mute ta'ala dulu fi dong. kitabil karim. All mute. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang kami hormati Ustadz kita Bapak Haji Helmi Yusuf hadir di tengah-tengah kita. Yang juga yang saya hormati bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan juga saudara-saudari yang tidak disatu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat atau takzim saya. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan nikmat pada kita, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di majlis Zoom ini, majlis Qiraatul Kutub. Moga-moga ini pertemuannya dan juga silaturahmi kita ada hikmahnya. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya, sehingga kita akan meraih syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qarabati ajma'in, summa ila ruhi khususun ta'lifu hadzal kitab Fadilatul Syekh Al-Alama Muhammad Ibni Shalih Al-Utsaimin annallaha yu'lihi darajatihi fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihi fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik, sebelum kita mulai, dimohon kepada Bapak Ibu untuk di-mute mikrofonnya agar tidak terganggu suaranya. Dulu mikrofonnya agar tidak terganggu. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Haji Helmi Yusuf. Kepadanya beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para bapak, para ibu, para sahabat, ikhwan, ikhwat yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa jumpa kembali dalam kajian mustalah hadis. Kita bersyukur yang mendalam atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dengan harap bahwa syukur yang hari ini kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah menjadi sabab terjaganya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para bapak, para ibu, hari ini kita akan mengkaji mustalah hadis dan kita akan menjelaskan tentang hadis di mana atau kepada siapa hadis itu disandarkan. Nanti ada hadis yang disandarkan kepada Rasulullah dan ada hadis atau mungkin asar ya bentuknya sama juga. Nah, itu yang disandarkan kepada para sahabat. Nah, atas dasar itu nanti akan ada istilah-istilah khusus yang mungkin perlu kita kenal di dalam peristilahan ilmu hadis ya.
Ini sesungguhnya penting bagi kita supaya kita bisa sedikitnya ya mengenal bagaimana hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan kepada kita dan kepada siapa hadis tersebut disandarkan, lalu apa istilah yang kemungkinan besar harus kita kenal di dalam hadis tersebut. Nanti kalau ada kesempatan luas akan saya cari apa saja misalnya hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu ya. Walaupun nanti di bawah ini sudah ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul khabar bi'atibari mayyudafu ilaih. Ya, macam-macam khabar dilihat dari ya kepada siapa khabar-khabar tersebut sandarkan kepadanya. Yanqasimul khabar bi'atibari mayyudafu ilaih ila thalathati aqsamin. Khabar dilihat dari kepada siapa khabar itu disandarkan itu terbagi kepada 3 bagian. Ya. Al-marfu' yang pertama disebut dengan khabar marfu', yang al-mauquf yang kedua disebut dengan khabar mauquf, al-maqtu yang ketiga disebut dengan khabar maqtu'. Para bapak, para ibu sekalian, nama-nama ini sudah menjadi istilah nih, ya. Nama-nama ini menjadi istilah. Kalau seandainya diartiin secara leksikal, secara harfiah, maka marfu mungkin ya kita artikan diambil dari kata rafa'a misalnya begitu. Itu bisa jadi maknanya mungkin tinggi gitu misalnya, ya. Tapi karena di sini istilah hadis yang nggak sama nanti maknanya. Nanti demikian juga dalam istilah nahu. Kita kenal istilah nahu itu misalnya ada rofa, ya, marfu. Nah itu juga kalau diartikan secara leksikal, secara kamus, ya mungkin nggak pas. Mauquf mungkin diambil dari kata waqafa. Waqafa artinya berhenti. Ya. Lalu kemudian mauquf yang berhentikan begitu. Nah ternyata tidak juga ya. Kemudian maqtu diambil dari kata qata'ah yang artinya putus. Ya. Apa betul artinya terputus ya. Apabila suatu kata sudah menjadi peristilahan dalam sebuah ilmu, maka bisa jadi nanti makna aslinya sudah tidak lagi terpakai secara utuh, tapi nanti akan menjadi yang dipakai adalah makna istilah ya. Nah, apa yang dimaksud dengan marfu, mauquf dan maqtu itu? Mari kita lihat penjelasannya. Sekaligus nanti kita lihat contoh-contohnya di footnote yang sudah disiapkan. Yang pertama adalah disebut dengan marfu'. Apa hadis marfu' itu? Ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang paling tinggi, yang yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disandarkan kepada Nabi pun itu terbagi kepada 2 bagian lagi. Yang pertama disebut dengan marfu' sarihan dan marfu' hukman, ya. Marfu' secara sarih dan marfu' secara hukum. Sarih itu artinya jelas, ya, sarih. Kalau hukman nanti marfu' secara hukum, dihukumi bahwa dia adalah marfu'. Nah, apa yang dimaksud dengan marfu' sarih? Fal marfu' sarihan ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsahu atau nafsihi min qaulin au fi'lin au taqririn au wasfin fi khulqihi au khilqatihi. Nah, segala sesuatu dalam hal ini maksudnya adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, bentuknya adalah ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au taqririn atau ketetapan, au wasfin atau mungkin kriteria, ya, fi khuluqihi di dalam akhlaknya, au khilqatihi atau dalam pribadi dirinya, jati dirinya. Nah, dengan demikian maka segala sesuatu yang memang munculnya dari Nabi, ya, segala sesuatu yang munculnya dari Nabi, baik itu perkataan atau perbuatan atau ketetapan atau Nabi menyipati atau memberikan karakter terhadap perilaku dan jati dirinya. Nah, itulah yang disebut dengan hadis marfu' sharih. Ya. Hadis marfu' sharih. Sharih itu jelas. Betul-betul memang ucapan itu dari Nabi,
perbuatan itu dari Nabi, ketetapan itu juga dari Nabi, dan keterangan ya yang dibuat tentang akhlak dan perilaku dan jati diri Nabi itu juga dari Nabi juga. Nah, baik. Pak Sutria diturunkan dulu ke footnote 44 biar kita lihat contohnya. Oke, ya cukup. Nah, sekarang kita lihat diperkecil dikit, saya ketutupan jadinya. Tulisannya tuh agak dikecilkan. Ya, tulisannya tuh agak kecil kalau dilihat dari kacamata. Ya, saya kealingan ini nih, kealingan. Oke, ya. Sekarang kita lihat mana contoh hadis yang bentuknya ucapan. Ya, hadis marfu yang bentuknya ucapan. Contohnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, ini masuk dalam kategori hadis marfu, ya. Hadis marfu bentuknya ucapan dan disandarkan kepada Nabi. Bentuknya ucapan. Siapa saja yang melakukan satu perbuatan, ya, siapa saja yang melakukan suatu perbuatan, ya, tapi tidak ada dasar perintah kami, berarti tidak ada dasar dari Rasulullah untuk melaksanakannya, fahuwa raddun, maka itu ya ditolak. Nah, perhatikan, ini jangan kita jadikan dalil untuk kemudian kita mengatakan bahwa segala perbuatan baik kemudian akhirnya karena tidak ada perintahnya lalu ditolak. Tidak. Laisa alaihi amruna ini hal yang amat perlu kita perhatikan di sini, bahwa ada hal, ada perbuatan, ada amal yang terkait dengan urusan Allah dan Rasul. Ya, ada hak prerogatif Allah dan Rasul. Nah, kemudian diperintahkan kepada kita, maka itu namanya disebut dengan amruna. Ya, jadi misalnya sekarang sholat, ya, sholat itu adalah hak prerogatif Allah untuk mengatur, ya, hakim dalam hal ini adalah Allah dan Rasulnya, ya. Itu adalah hak Allah dan Rasul untuk mengatur, maka disebut dengan amruna. Nah, sholat itu, ya, yang wajib misalnya ditentukan oleh Allah kapan waktunya, ya. Nah, maka turun Jibril datang kepada Rasulullah untuk mengajarkan sholat, ya, datang pada waktu zuhur, datang pada waktu asar, datang pada waktu maghrib, datang pada waktu isya, datang pada waktu subuh. Ya, Nabi belajar sholat itu 2 hari. Ya, 2 hari. Hari pertama belajar di awal waktu, hari kedua belajar di akhir waktu. Nah, itu namanya amruna tuh kalau begitu. Ya. Nah, sekarang apabila hal-hal yang terkait dengan amruna, hal-hal yang terkait dengan urusan kami, ya, maka kita jangan sekali-kali untuk menambah, merubah, mengurangi. Karena kalau udah urusannya urusan amruna, urusan Allah dan Rasulnya, lalu kemudian akhirnya kita menambah, mengurangi, dan merubah, nah ini yang nanti akibatnya menjadi raddun, menjadi tertolak. Misalnya, dulu pernah ada orang berupaya untuk melaksanakan sholat dengan bahasa Indonesia. Sholat itu urusan Nabi dan urusan Allah, nggak boleh diacak-acak, nggak boleh diatur-atur oleh manusia. Maka ketika sholat itu yang urusan Allah dan urusan Rasulnya diatur-atur lagi oleh manusia dengan menggunakan bahasa yang berbeda, misalnya dengan bahasa Indonesia, maka yang itulah namanya disebut dengan fahuwa raddun. Itu yang tertolak. Ya, nah itu yang dimaksud dengan hadis ini. Nah, hadis ini disebut dengan hadis marfu, hadis qauli namanya. Ya, itu bentuknya ucapan. Sekarang yang bentuknya perbuatan. Wa mithaluhu minal fi'li. Contoh hadis marfu sareh yang berbentuk perbuatan. Kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu
bada'a bis-siwaki. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki rumahnya, maka ia memulai dengan bersiwak. Oh ya, berarti kalau begitu nih, siwak menjadi sunnah Rasul, ya, bukan saja ketika seseorang melaksanakan sholat, tapi diantaranya masuk ke dalam rumah. Ya, jadi Rasulullah apabila masuk ke dalam rumahnya, rumah tersebut dengan bersiwak terlebih dahulu. Ini colokan. No itu. Iya, colok nasi just gitu jeplekin dulu. Coba naik itu. Nah. Bu Nena, Assalamualaikum. Maaf di mute dulu Ya, ya. Ustaz Dirga, afwan terlambat. Ya, Di saya mute dulu ya. ya di mute dulu. Afwan, baru kontak nih. Iya. Ustaz Dija, tolong diperbesar dong tulisannya, nggak kelihatan. Oh iya. Bentar. Chat siapa nih chat nih? Udah ya. Tolong di mute. Udah nih. Pak Dirga kan bisa mute semua orang tuh Pak Dirga selaku Oh, iya. host. Ya, Baik. Tolong besar, di mute saja kecuali saya gitu. Kalau saya di mute juga nggak kedengeran. Iya. Pak Dirja, tolong tulisannya dibesarkan dikit. Ya. Siap. Ya baik. Nih. Mute all, lalu kemudian saya dibuka lagi mute-nya gitu. Taruh. Aduh ini operatornya. Nah segini. Ya udah jelas. Oh, Kalau nah, kegedean segini. nanti malah nggak kelihatan. Iya. Sudah ya? Sudah. Baik, kembali. Contoh daripada hadis marfu. Masih ada yang bicara tuh. Contoh daripada hadis marfu yang bentuknya fi'li, yang bentuknya perbuatan, itu Rasulullah adalah apabila masuk ke dalam rumahnya, dia bersiwak terlebih dahulu. Nah, ini nanti perlu kita pelajari nih banyak-banyak ya. Yang dulu mungkin Rasulullah kerjakan sebanyak atau sepanjang yang saya ketahui, Rasulullah selalu menggunakan siwak yang terbuat dari kayu arok ya untuk bersiwak. Nah, sekarang kalau kita sesungguhnya pengen benar-benar ngikut Rasul yang sebagaimana apa adanya, maka ikutlah dengan cara ya menyisipkan atau mengantongi ya siwak yang terbuat dari kayu arok ya seujung jari aja lah begitu. Dan manakala kita masuk ke rumah kita, maka bersiwaklah kita sebelum masuk rumah. Nah, ini namanya sunnahnya disebut dengan sunnah fi'li kalau begitu. Mungkin bagi kita terlalu repot kali ya, masuk rumah harus siwak gitu misalnya, ya. Padahal ini adalah sunnah Rasul. Terus terang saya sendiri juga belum bisa melaksanakannya. Kalau untuk melaksanakan sholat, saya bersiwak itu saya upayain dah, ya. Apakah menggunakan sikat gigi yang sebagaimana sekarang kita miliki gitu, yang udah terbuat dari bahan-bahan modern dengan sikat gigi dengan Pepsodent dan lain sebagainya misalnya ya dan lain sebagainya itu saya upayakan. Tapi memang kalau masuk rumah ya saya termasuk yang boleh dikatakan walaupun saya bawa kayu siwaknya nih misalnya dari mana-mana, tapi saya kadang-kadang betul-betul lupa gitu untuk masuk ke rumah kemudian untuk bersiwak terlebih dahulu. Kadang-kadang di kantong saya ada tuh siwak, tapi anehnya giliran masuk rumah selalu aja lupa tuh begitu. Padahal ini ajaran Rasulullah banget ini ya. Nah, ini namanya hadisnya disebut dengan hadis marfu, masuk dalam kategori hadis fi'li namanya ya. Nah, hadis marfu disandarkan kepada Rasulullah, bentuknya perbuatan. Jadi Rasulullah selalu katanya tuh masuk ke rumahnya ya, lalu kemudian dia bersiwak. Mungkin makna aslinya seperti itu. Nanti mungkin ada makna berikutnya kalau kita mau perdalam hadis ini, bahwa mungkin yang dimaksud dengan tujuan daripada Rasulullah bersiwak masuk ke rumahnya itu adalah bahwa beliau selalu membiasakan diri untuk masuk ke rumah sudah dalam keadaan bersih mulutnya. Ya, jangan sampai masuk ke dalam rumah
bertemu istri, bertemu anak, atau bertemu dengan suami, ya, mulut kita itu dalam kondisi yang tidak nyaman baunya, ya. Nah, bisa juga nanti diupayakan dengan cara yang lain, yaitu apabila kita masuk ke rumah, maka ya yang paling utama bersihkanlah mungkin badan kita terlebih dahulu. Apalagi sekarang nih, ya, lagi pandemi kayak begini. Ya, maka ya ganti pakaian, kemudian bersiwak, lebih baik lagi utamakan, kemudian berwudu. Nah, setelah itu barulah bertemu dengan anggota keluarga yang lainnya. Terutama ini kalau kita keluar dari atau kita dari mana-mana masuk ke dalam rumah, sebagaimana yang Rasulullah contohkan. Kalau seandainya kita tidak bisa membawa ya kayu arok atau siwak khusus untuk kita pergunakan sebelum kita masuk ke rumah. Oke, nanti kita bahas bersama-sama dalam tanya jawab. Wa mithaluhu minat takrir, contoh hadis marfu' sharih yang bentuknya adalah takrir, ketetapan. Takriruhu al-jariyah hina sa'alaha, di mana Rasulullah menetapkan kepada seorang jariyah. Jariyah ini biasanya artinya adalah budak. Hina sa'alaha, ketika ia bertanya ya kepada budak tersebut. Ainallah, ya. Nabi bertanya kepada perempuan yang budak itu, ya, pertanyaannya ainallah, Allah di mana? Ya. Qalat, si budak tersebut menjawab, fis sama, Allah ada di langit. Ya. Ya mungkin jawaban kita juga begitu kali kalau ditanya Allah itu di mana, ya. Jawaban kita mungkin Allah di langit. Fa aqarraha ala dzalika, maka Rasulullah menetapkan ya atas yang demikian itu, atas jawaban si budak yang menyatakan bahwa Allah itu adanya di langit. Ya. Nah, jadi jawaban si budak itu seolah-olah dibenarkan oleh Rasulullah. Ya. Kalau kita belajar nanti dalam ilmu tauhid, apakah betul Allah itu di langit misalnya? Kalau seandainya iya, kan berarti Allah butuh tempat dong kalau begitu. Ya. Nah, mungkin Rasulullah dalam hal untuk mempermudah, mempersingkat, dan kira-kira menanamkan tauhid bahwa Allah itu ada, dan kemudian fis sama juga nanti perlu penafsiran lebih lanjut. Maka untuk sementara di hadapan sang budak yang mungkin ya memiliki pendidikan yang terbatas, maka Rasulullah mengiyakan dulu. Ya, Rasulullah menetapkan jawaban sang budak ya seolah-olah benar kalau Allah itu berada di langit. Nah, ya, kira-kira jawabannya seperti itu. Nanti kalau kita belajar lebih mendalam lagi tentang ilmu tauhid, ya, itu mungkin bentuknya enggak segampang yang kita temukan pada jawaban sang budak ini. Tetapi pada intinya Rasulullah mengiyakan. Sebab kalau di hadapan sang budak nanti Nabi bertanya-tanya misalnya, Allah enggak butuh tempat, Allah lebih besar daripada langit. Nah, mungkin bisa jadi akan membingungkan sang budak tersebut. Maka untuk itu Rasulullah menetapkan jawaban sang budak itu menjadi sesuatu yang benar ketika Allah bertanya ya, ketika Rasulullah bertanya tentang Allah. Pada intinya sih yang penting di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, sang budak tersebut sekarang sudah punya keyakinan bahwa Tuhannya adalah Allah, dan lambang daripada bahwa Allah itu berada pada tempat yang tinggi, pada tempat yang agung, maka itu dilambangkan dengan kata-kata fis sama. Walaupun ya sesungguhnya kalau kita pelajari lebih lanjut, seberapa besarnya langit tetap saja adalah makhluk yang tentunya itu ya sangat kecil dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi Rasulullah ini adalah jawaban yang penting bagi seorang budak ya, yang mungkin bagi dia ya merupakan satu akidah yang sederhana untuk menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawaban ini akan jauh lebih bagus seandainya ketika Allah dipertanyakan kepada sang budak, lalu kemudian sang budak itu menjawab, saya tidak tahu Allah di mana misalnya, atau Allah tidak ada. Nah, ini akan lebih berbahaya.
Tapi ketika ditanya di mana Allah, lalu dijawabnya ada di langit, maka ini menjadikan bukti bahwa sang budak tersebut sudah meyakini akan keberadaan Allah. Ya, di dalam sifat 20 yang kita pelajari, Allah itu maujud. Ya, Allah itu wujud. Nah, ketika Allah itu wujud, lalu kemudian supaya gampang adanya di mana? Nah, bagi sang budak itu menjawab bahwa Allah ada di langit. Bagi Rasulullah, ya, jawaban ini sangat penting bagi orang, ya, bagi orang sekelas budak seperti itu untuk bisa menjawabnya. Ya, baik. Nah, kemudian wahakadha kullu qaulin aw fi'lin, demikian juga segala sesuatu yang bentuknya ucapan, aw fi'lin atau perbuatan, ulima bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkirhu. Ya, alima bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkirhu, di mana Rasul tahu tetapi tidak mengingkarinya, fa huwa marfu'un sharihan minat taqrir, maka ini masuk dalam kategori marfu', hadis marfu' sharih dalam bentuk ketetapan. Ya, jadi nanti kemungkinan besar ada ucapan, ada perbuatan di mana kemudian Rasulullah tahu tapi Rasulullah tidak mengingkarinya. Ya, Rasulullah tahu tapi tidak mengingkarinya. Maka semua ucapan dan semua perbuatan tersebut masuk dalam kategori hadis marfu' sharih dalam bentuk takrir. Ya. Nah, nanti ada lagi misalnya Rasulullah ketika ditawarin makan daging kuda, ya. Nah, itu Rasulullah tidak memakannya. Sahabat-sahabat memakannya, tapi Rasulullah tidak melarangnya. Nah, ini nanti masuk dalam kategori perbuatan sahabat, ya. Lalu diketahui oleh Rasulullah, lalu Rasulullah tidak mengingkarinya dan membiarkannya, walaupun dirinya nggak makan, ya. Walaupun dirinya nggak makan. Pernah juga kejadian Rasulullah ditawarkan makan daging biawak, ya. Rasulullah makan daging biawak, kemudian akhirnya yang lain pada makan, lalu tiba-tiba Rasulullah tidak memakannya, ya. Berarti ini masuk dalam kategori takrir, ya. Contoh yang berikutnya, wa mitaluhu minal wasfi. Contoh hadis marfu' sharih dalam bentuk wasfu, ya. Al-wasfu itu keterangan, memberikan sifat-sifat, memberikan karakteristik, fi khuluqihi, di dalam, ya, akhlaknya Rasul. Ya, maka di situ dijelaskan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Nah, ini akhlak, ya, khuluq, akhlak, etika Nabi, ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa asja'un nas, dan Nabi adalah orang yang paling berani, ya. Nabi orang yang paling berani. Ma su'ila syai'an qattu faqala la, tidak pernah, ya, diminta kepada Rasulullah tentang sesuatu apapun sampai akhirnya Rasulullah menjawab tidak. Ya, jadi artinya gini, Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, tidak pernah Rasulullah menjawab tidak apabila diminta tentang sesuatu. Ya, jadi kalau ada orang minta, apakah minta uang, apakah minta makanan, apakah minta pakaian, apa saja yang memang ada pada diri Rasulullah, ketika diminta, Rasulullah tidak pernah menjawab tidak. Ya, setiap kali diminta, Rasulullah selalu akan memberikannya. Pernah pada suatu hari ada seorang badui minta kambing kepada Rasulullah. Ya, lalu kemudian datang kepada Rasulullah dan minta kambing. Ternyata yang diminta mungkin 1 atau 2 ekor kali. Di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Rasulullah memberi kambing sejumlah yang ada di 2 gunung katanya. Ya, jumlahnya banyak, lalu diberikan kepada si badui tersebut. Sehingga si badui tersebut akhirnya membawa kambing tersebut pulang ke kampungnya, dan di kampungnya si badui tersebut bilang, wahai kaumku, ya, masuklah kalian ke dalam agama Islam, karena Muhammad adalah orang yang tak pernah takut menjadi fakir apabila dia diminta. Ya, ini saking sifat
dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga ia sampai memberi ya sejumlah kambing yang sedang diangon di antara dua gunung itu diberikan semuanya kepada orang Baduy yang datang kepada Rasulullah. Nah, ini adalah bentuk daripada hadis wasaf, ya, hadis tentang kriteria Rasulullah di dalam akhlaknya yang menerangkan tentang betapa dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah takut menjadi orang fakir kalau dia memberi dalam jumlah banyak. Nah, berikutnya, wakana daimal bishri sahulal khuluqi, ya. Dan beliau adalah orang yang senantiasa al-bishri, itu selalu menampakkan gembira, ya. Di mana saja Rasulullah berada, nggak pernah menunjukkan rasa sedihnya di hadapan orang lain. Selalu saja Rasulullah menampakkan rasa bahagia di hadapan orang. Sahulal khuluq, ya, dengan etika yang mudah, yang gampang, yang dapat memberikan solusi-solusi yang paling mudah untuk pertanyaan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada waktu itu. Lainal janib, lemah lembut, ya, di hadapan atau di sisi orang lain. Ma khuyyira baina, tidak pernah diberikan pilihan baina amrayni, antara dua permasalahan, illakhtara aisarahuma, kecuali Rasulullah akan memilih mana yang paling mudah di antara dua pilihan tersebut. Illa ayyakuna itsman, kecuali kalau pilihan tersebut adalah mengandung dosa, fa yakunu ab'adan nasi anhu, maka Rasul adalah orang yang paling jauh daripada perbuatan dosa. Nah, ya, ini adalah gambaran-gambaran hadis marfu tentang pribadi Rasul, tentang etika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di antaranya adalah dermawan, pemberani, ya, selalu menampakkan bahagia, ya, selalu memberikan jalan yang mudah, selalu lemah lembut di hadapan orang lain, memilih yang paling gampang di antara permasalahan-permasalahan yang dihadapkan kepada dirinya, ya. Nah, inilah namanya hadis sareh, hadis marfu sareh, ya, tentang al-wasfu, namanya al-wasfu fi khulqihi. Wa mithaluhu min al-wasfi fi khilqatihi, ya. Contoh hadis sareh marfu tentang kriteria, ya, jati diri, ya, pribadi Rasulullah SAW. Khilqah itu kalau kita artikan proses kejadian, ya, gampangnya bentuk tubuh Rasulullah lah, begitu. Nah, contohnya apa misalnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, rob'ah minar rijal, laisa bit tawil wala bil qasir, ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau dikatakan rub'ah itu tinggi semampai daripada kalangan laki-laki, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak pendek, ya. Ba'id ma bainal mankibain. Ini untuk menunjukkan pundaknya yang lebar, gitu. Rasulullah digambarkan ba'id bainal mankibain, ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat mankibain ini nih, ya, ini ada di sini. Ada dua tentunya kan, ada kiri dan kanan. Nah, jarak pundak Rasul ini katanya luas di sini, jauh jaraknya, sehingga dikatakan pundak Rasulullah itu, ya, melebar. Lahu sya'run, beliau memiliki rambut, ya, blughu syahmata udunaihi. Rasulullah memiliki rambut yang panjangnya itu mencapai, ya, anak dua telinga. Mohon maaf kalau saya contohkan. Anak dua telinga nih sebelah sini, ya. Ini namanya syahmatai. Nah, jadi Rasulullah itu katanya rambutnya memanjang sampai, ya, syahmah, ya, syahmah daripada kupingnya ini. Wa rubbama yablughu mankibaihi, bahkan kadang-kadang kalau lagi gondrong, lagi panjang, itu sampai ke arah
pundaknya. Ya, husnul lihyah. Ya, Rasulullah memiliki jenggot yang bagus. Fihi sya'ratun minasyib, ya, di dalamnya ada beberapa rambut yang sudah ya beruban. Nah, ini adalah contoh dari hadis marfu' sharih tentang ya kriteria yang terkait dengan jati diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini ingin menggambarkan bagaimana Rasulullah tinggi badannya, bagaimana pundaknya, bagaimana rambutnya, ya, bagaimana jenggotnya dan lain sebagainya. Nah, yang demikian ini masuk dalam kategori hadis sharih marfu, ya, hadis sharih marfu yang terkait dengan jati diri Rasulullah, ya, pribadi Rasulullah. Kalau tadi di atas akhlaknya, ya, dermawan, pemberani, ya, selalu memberi, selalu berbahagia di hadapan orang, ya, memberikan jalan yang paling mudah, ya, kemudian lemah lembut di hadapan orang lain, pilihan yang dipilih yang paling gampang atas berbagai masalah yang dihadapinya. Nah, ini adalah namanya khuluq. Tapi kalau terkait dengan jati diri itu tentang khilqah, ya. Nah, ini namanya hadisnya disebut dengan hadis sharih tentang kriteria jati diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Ustaz Dirga balik lagi ke atas. Mana Ustaz Dirganya? Halo. Halo. Maaf. Iya. Maaf tadi ini dulu. Minum dulu saya. Biar gak ngantuk. Dia ke atas lagi, ke sana tadi. Nah, terus. Ya, dah. Oke. Itu yang pertama tadi, hadis marfu' sharih, ya. Jadi ada pada hadis marfu' sharih itu yang disandarkan kepada Rasulullah, bentuknya ucapan, perbuatan, atau ketetapan, atau tentang kriteria baik pada akhlak Rasulullah maupun pada diri Rasulullah. Nah, sekarang ada lagi yang kedua, yaitu hadis marfu' hukman, hadis marfu' secara hukum. Apa itu? Maka nalah hukmul mudhaf ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesuatu yang memiliki ya kesamaan hukum yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada macam-macamnya, ya, banyak nih macamnya. Misalnya yang pertama katanya adalah qaulus sahabi, yaitu ucapan sahabat, idalam yumkin ayyakuna min qubailir ra'yi, apabila tidak muncul dalam bentuk pendapat atau pemikiran. Walam yakun tafsiran, juga bukan penjelasan. Wala ma'rufan qailuhu, dan juga tidak dikenal si pembicaranya, bil akhri anil israiliyat, yang mengambil sumber-sumbernya dari hadis-hadis Israiliyat. Nah, jadi marfu'nya secara hukum nanti bentuknya adalah qaul sahabi. Ya. Yang pertama qaul sahabi, dari bentuknya adalah ucapan, tapi sumbernya adalah sahabat. Namun harus diperhatikan bahwa qaul sahabi itu enggak semata-mata ya ar-ra'yu, pemikiran semata. Ya, bukan juga penjelasan, bukan juga kenal sahabat tersebut orang yang selalu mengambil sumber dari berita-berita Israiliyat. Ya, sebab kalau nanti ada ayat atau hadis yang terkait dengan Israiliyat, Nabi selalu mewanti-wanti katanya, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan kalian menganggap benar tapi juga tidak boleh menganggap bohong, ya. Sebab kalau udah Israiliyat itu kan nanti banyak cerita-ceritanya itu diambil dari pendeta-pendeta atau rahib-rahib yang dulu dari kalangan orang Israel, yang terkait mungkin dulu penjelasannya tentang ayat-ayat yang ada hubungannya dengan Taurat dan Injil. Nah, nanti di dalam Taurat dan Injil sangat memungkinkan ada peristiwa-peristiwa yang kelihatannya mungkin bersamaan dengan ayat Al-Quran, ya, atau bersamaan dengan peristiwa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Pak Dirga diturunkan ke bawah ke footnote 45. Halo.
Mbak Dirga. Bikin kopi Ustadz, dirganya. Ya. Ustadz Dirganya lagi minum kopi, Bu, biar nggak ngantuk. Bu Nena bisa aja. Pasti ngerebus air kali ya. Saya nggak bisa ngatur soalnya karena bukan host jadinya nggak bisa. Colek dulu, colek lagi lah. Dirga. Siap. Maaf tadi ada dipanggil perlu. Ustadz. Ada perlu tadi ada telepon. Maaf. Kira lagi masak kompor, lagi masak kompor. Kompor apa aja? Di Nih, footnote 45 Pak Dirga. Di atas. 45 ya. Baik, Pak. Ya. Taruh 45 mana 45? Oh, ini nih tuh. 46, 45, 46 ya. Tuh 45 Oke. tuh. Ya. Oke. Tadi dikatakan khabar atau hadis ya marfu yang bentuknya hukmi begitu, itu katanya adalah qaul sahabi. Tapi dengan ketentuan bukan semata-mata ra'yunya sahabi, ra'yunya seorang sahabat, pendapat utama, pendapat pribadi sahabat, bukan juga tafsir, bukan juga mengambil dari dari kalangan cerita-cerita Israiliyat, ya. Nah, mari kita lihat contoh, ya. Mitlu ayyakuna khabaran an asyratis sa'ah. Contohnya qaul sahabi yang bentuknya marfu secara hukmi, itu contohnya adalah khabar yang terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Au ahwalul qiyamah, atau tentang keadaan-keadaan hari kiamat. Ya, kalau asyratus sa'ah itu tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda kiamat, atau ahwal, keadaan-keadaan yang ada di sana. Awil jaza, atau tentang pembalasan, ya, baik dosa maupun pahala. In kana min qubalir ra'yi fa huwa mauqufun. Kalau seandainya hadis itu yang merupakan qaul sahabi tapi bentuknya pemikiran sahabat, maka nanti dinamakan hadisnya hadis mauquf, ya, bukan marfu. Wa in kana tafsiran, kalau bentuknya merupakan penjelasan atau tafsir, fal aslu, maka asalnya lahu hukmu nafsihi, ya, wa tafsiru mauquf. Hukumnya hukum dirinya sendiri, tetapi tafsirnya masuk dalam kategori tafsir mauquf. Fa in kana qailuhu ma'rufan bil akhdhi 'anil Israiliyat, apabila pelakunya, orang yang mengatakannya dikenal sebagai orang yang selalu mengambil sumber-sumber berita dari kalangan Israiliyat, fa huwa mutaraddidun bain ayyakuna khabaran Israiliyan au haditsan marfu'an, maka ini bisa jadi, ya, diragukan antara, ya, khabarnya khabar Israiliyat atau hadisnya sebagai hadis marfu. Fala yuhkamu fihi bi annahu haditsun lisyakki fihi, maka tidak dinyatakan dia atau tidak dihukumi sebagai sebuah hadis karena, ya, ada keraguan antara khabar Israiliyat atau hadis marfu. Nah, wa qad dzakaru annal ubadalah. Nah, ini bahasanya diperhatikan Ibu, para Ibu. Ubadalah itu adalah orang-orang yang namanya Abdullah, ya. Jadi dijamakan atau dihimpun siapa saja orang-orang yang namanya Abdullah, maka dipanggil dengan Ubadalah. Siapa saja? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As. Akhadu ahbara Bani Israel, di mana mereka itu adalah orang-orang yang banyak mengambil berita-berita atau dari pendeta-pendeta Bani Israel, min Ka'bil Akhbar au ghairihi, yang diambil dari, ya, seorang yang bernama Ka'bul Ahbar, ya, atau lain sebagainya. Nah, ini masuk dalam kategori namanya, ya, marfu sahabi namanya, ya. Marfu hukmi, sekelas yang atau ucapan yang dimunculkan atau yang dikeluarkan dari
para sahabat. Maka hukumnya marfu juga begitu ya, marfu juga. Terus ke bawah Pak Dirga. Aduh, sorry, naik ke atas dulu deh. Lihat tadi masih ada lagi nggak? Sebentar. Ini yang kedua sekarang. Kalau tadi namanya hadis marfu hukminya itu bentuknya ucapan. Nah, sekarang yang kedua adalah perbuatan, ya. Fi'l sahabi yaitu perbuatan sahabi, sahabat Nabi, tapi dalam yumkin ayyakuna min qubailir ra'yi apabila perbuatannya itu tidak masuk dalam kategori yang bersumber dari sisi pendapatnya, ya, sisi logika sahabat itu sendiri. Wa matsalul lidzalika, dan mereka mencontohkan untuk yang seperti ini bi sholati Ali radhiyallahu anhu fil kusufi, di mana atau contoh dari salat Ali radhiyallahu an dalam bentuk salat kusuf, aktsara min ruku'aini fi kulli rakaatin, ya, lebih banyak daripada 2 ruku pada setiap rakaatnya. Nah, jadi gini, hadis marfu yang sifatnya hukum atau hukmi, ya, kalau di atas sareh ini hukmi, salah satunya adalah perbuatan sahabat. Salah satu bentuk perbuatan sahabat yang masuk dalam kategori hadis marfu itu adalah sholatnya Ali bin Abi Thalib dalam sholat kusuf. Tapi sholat kusufnya Ali bin Abi Thalib, rukunya lebih daripada 2 kali pada setiap rakaat, ya. Nah, kalau yang biasa kita kenal, yang namanya sholat kusuf, sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, itu rukunya cuma 2 kali. Ya, jadi takbiratul ihram, ya, wajibnya nih baca Fatihah, lalu diikuti dengan baca surat panjang. Setelah itu ruku. Nah, kemudian balik lagi, berdiri lagi, yang seharusnya i'tidal, tapi diri lagi untuk membaca Fatihah lagi. Lalu baca surat lagi, lalu ruku lagi. Nah, setelah itu i'tidal, balik seperti biasa i'tidal, lalu sujud. Nah, ini yang umumnya yang Nabi ajarkan seperti itu. Pada setiap rakaat rukunya 2 kali. Tapi untuk sholat kusufnya Ali bin Abi Thalib, katanya Ali bin Abi Thalib sholat gerhana rukunya lebih daripada 2 kali, ya. Paling kagak misalnya 3 kali begitu. Nah, ini boleh nggak kita laksanakan? Sangat boleh, ya, karena ini sumbernya adalah daripada Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi kalau nanti kita mau melaksanakan sholat kusuf dengan 3 kali ruku misalnya, ya, 3 kali ruku, Fatihah, surat, ruku, lalu i'tidal, diri lagi, baca lagi Fatihah, lalu surat, lalu kemudian ruku, ya. Lalu kemudian i'tidal lagi tapi bacanya, ya, Fatihah, lalu surat, lalu ruku lagi. Nah, ini salat kusuf yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Dia melaksanakan salat dalam jumlah ruku lebih daripada 2 kali pada setiap rakaatnya pada sholat kusuf, yaitu sholat gerhana matahari, gitu. Nah, ini namanya disebut dengan hadis marfu' hukmi yang dilakukan oleh sahabat dalam bentuk perbuatan. Terus geser lagi ke bawah, Sutria. Ya. Nah, yang ketiga, ya, asalis ayyudhifa as-sahabi syai'at ila ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur annahu ulima bihi. Disandarkan kepada sahabat, ya, kepada sesuatu yang terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yadhkur annahu ulima bihi, tetapi tidak menyebutkan bahwa Nabi tahu tentang peristiwa tersebut. Nah, coba kita lihat contohnya di footnote nomor 46, di bawahin Pak Sutria, ya. Kaqauli Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, seperti ucapan Asma binti Abi Bakar, ya, semoga Allah meridainya. Apa ucapannya? Zabahna ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam farsan. Kami menyembelih di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seekor kuda. Wa nahnu fil Madinati, sedangkan kami berada di Madinah, fa'akalnahu, lalu kami memakannya.
Nah, ini hadis ya disandarkan kepada sahabat ya terkait dengan kejadian pada masa Rasul. Nih di sini tuh ada ahdin Nabi ya, kata-kata ada ahdin Nabi. Nah, yang disembelih pada masa Nabi itu adalah kuda di sini. Nah, lalu kemudian kuda itu dimakan. Nah, ini hadis ini ya disandarkan kejadiannya pada peristiwa di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di situ tidak jelas ya kapan kejadiannya, ya bagaimana komentar Nabi terhadap orang yang motong kuda dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu katanya kami memakannya. Ya, berita dari Asma menyatakan bahwa kami makan daging kuda. Nah, permasalahannya kalau begitu yang dapat diambil hukum adalah bahwa pada masa Rasulullah diperbolehkan untuk menyembelih kuda dan kudanya itu dagingnya boleh dimakan. Nah, dengan demikian kalau begitu, kalau seandainya kita nih di sini ya di Indonesia ya ada seekor kuda yang kita beli, lalu kita mau potong, kita mau makan, boleh. Dasarnya mana? Itu hadis yang ya dari Asma binti Abi Bakar bahwa pada masa Rasulullah pernah ada sahabat-sahabat yang nyembelih kuda untuk kemudian akhirnya dagingnya dimakan. Itu. Balik ke atas Pak Dirga. Ya. Baik. Yang keempat, ayyaqula sahabi an syai'in bi annahu minas sunnah. Ya, masuk dalam kategori hadis marfu hukmi bahwa ada seorang sahabat yang mengatakan tentang sesuatu bahwa sesuatu itu masuk dalam kategori sunnah. Ya. Mundur ke belakang, Pak Dirga lihat footnote 47. Nah, apa contohnya? Faqaul Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, contoh yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, minas sunnati termasuk sunnah ayyakfiyat tasyahud yakni fi shalah, yaitu menyembunyikan atau tidak membaca jahar, tidak membaca keras pada waktu tasyahud, yakni fi sholati, yaitu pada waktu salat. Jadi bacanya betul-betul pelan. Ya. Tidak harus didengar oleh pribadi itu sendiri, ya. Nah, fa in qalahu tabi'iyun, apabila hal ini dikatakan oleh tabi'i, faqila marfu'un, maka dikatakan marfu'. Waqila marfu'un, dan dikatakan juga sebagai hadis marfu'. Faqauli Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, ya, seperti ucapan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, as-sunnah, ya, termasuk sunnah ayaktubal imam fil aidain khutbatain, ya, bahwa seorang imam berkhutbah pada salat hari raya Idul Fitri khutbataini, dua khutbah, yafsilu bainahuma bijulus, di mana ya di mana ia memisahkan antara dua khutbah tersebut dengan duduk, ya. Nah, ini kan sekarang ada kan tuh orang yang kalau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha ya dengan ya satu kali khutbah saja, padahal ya menurut Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa yang dimaksud dengan sunnah di dalam khutbah Idul Fitri adalah ya khutbahnya tetap dua kali, ya, diselangi antara dua khutbah tersebut dengan duduk ya pada waktu khutbah tersebut, sebagaimana yang terjadi pada ya khutbah Jumat. Nah, dengan demikian kalau kita lihat misalnya di kalangan kita di masjid-masjid bahwa sholat Idul Fitri khutbahnya dua kali, ya, diselangi dengan duduk antara keduanya, berarti itu mengikuti ya sunnah, mengikuti sunnah. Nah, sunnah itu disampaikan oleh Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Para bapak, para ibu, udah jam 2:10. Saya kira ini aja dulu kali, nanti kebanyakan. Kita buka tanya jawab dulu deh sampai beberapa menit. Silakan Pak Dirga di moderatori. Baik, sebentar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini memang saya sudah sering ya, ataupun sudah lama nggak pernah dengerin yaitu kata Israiliyat. Ya. Ya, kalau sesungguhnya sih gini ya, sepahaman saya bahwa tuh Israiliyat itu sih mungkin
buatannya dari kaum Yahudi maupun kaum Nasrani ya. Kaum Yahudi khususnya. Karena kan kalau kita melihat tafsir Israiliyat maupun hadis Israiliyat, mungkin itu kalau orang-orang Yahudi itu bisa juga untuk membuat sebuah hadis ya yang seolah-olah itu disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa mungkin ya kalau orang-orang Bani Israel itu ya mereka ya karena memang kaum Yahudi mungkin bisa jadi kalau dia itu membuat hadis itu seolah-olah hadis sahih. Begitu ya Ustadz Helmi Yusuf ya, kalau Israiliyat seperti itu ya Pak ya. Jadi yang dimaksud dengan Israiliyat, ya dulu kan orang Yahudi dan orang Nasrani kan punya kitab Taurat dan punya kitab Injil. Mereka juga punya nabi, ya. Nabi-nabi mereka kan juga sebenarnya banyak. Nah, jadi sabda-sabda nabi, fatwa-fatwa nabi, dan juga tafsir-tafsir dari Taurat dan Injil yang memang itu dalam rangka menjelaskan Taurat dan Injil itu sendiri, nah itu dinamakan dengan sumber-sumber Israiliyat. Memang ya karena banyak sumber Israiliyat itu yang boleh dikatakan cerita yang kagak logis begitu, ya cerita yang sulit dimasukkan ke akal, maka akibatnya ya itu untuk digunakan sebagai sumber hukum dalam ajaran agama Islam yang sekarang ini itu terlalu rumit gitu, karena nanti banyak peristiwa-peristiwanya ya peristiwa yang ditafsirkan itu banyak yang gaib begitu ya, kalau boleh katakan tidak masuk akal. Peristiwa Isra Mi'raj saja itu banyak hadis-hadisnya ya, cerita-cerita Israiliyat begitu. Padahal yang Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad. Tapi banyak juga orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memberikan keterangan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga akhirnya nanti banyak kasus-kasus atau berita-berita itu memang dibuat dalam kitab-kitab kisah gitu. Itu yang memang sumbernya adalah dari Israiliyat. Yang apabila kita telusuri dari hadis-hadis sahih seperti Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya, itu ternyata tidak ada. Tapi para ulama banyak yang mengutip kitab-kitab dalam kitab-kitab klasik peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj yang boleh dikatakan itu tidak ada di dalam hadis sahih ya. Nah, mungkin proses pengambilannya itu dari kisah-kisah yang diambil dari kejadian-kejadian Isra dan Mi'raj. Kok Isra Mi'raj yang kejadiannya di zaman Nabi Muhammad ada Israiliyatnya? Ada. Ya sangat memungkinkan. Kan pada waktu Isra Mi'raj itu orang Yahudi, orang Nasrani itu bisa jadi ngambil bagian karena di dalamnya ada kasus Nabi Musa bertemu dengan Nabi Muhammad, itu begitu. Sehingga akhirnya mereka mengatakan, wah ini kan Nabi Musa nih, Nabi gua gitu ya kan. Ya udah bikin cerita saja kalau begitu. Nah, jadi mereka juga mau ambil bagian dalam hal ini seperti itu. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain ya. Tapi rata-rata memang adalah banyak yang kasusnya kasus yang gaib. Nah, oleh karena itu Nabi berpesan apabila ada cerita-cerita Israiliyat tentang sesuatu, tentang agama kalian, nah Nabi punya pegangan katanya, fala tusaddiquhu wala tukadzibuhu. Jangan kalian menganggap dusta, jangan juga kalian membenarkannya. Khawatir katanya, ya. Kalau dianggap benar nanti bisa jadi dusta, tapi kalau didustakan bisa jadi benar gitu. Maka peristiwa yang seperti itu dianggap ya ada pada titik nol aja gitu ya, ada pada titik nol di mana ya dibenarkan tidak boleh, dianggap dusta juga tidak boleh begitu. Gitu Pak Setria. Sekedar tahu gitu. Iya, boleh tahu, sekedar ya. tahu. Iya, betul. Jadi selama ini kalau Israiliyat itu tidak terpengaruh dengan ini ya hadis maudhu ataupun hadis palsu karena faktor politik ya seperti itu. Bukan, ya, beda, iya. Enggak sama. Ciri-cirinya bisa nggak, Ustadz? Kita mengetahui oh ini Israiliyat atau bukan gitu. Biasanya memang sumbernya ya. Salah satu yang terkenal itu biasanya anpulan anka bil ahbar. Nah, ya, anka bil ahbar. Ka'ab ahbar
itu adalah salah satu ahli Taurat dan ahli Injil dari kalangan ya Israeliat. Jadi kalau dia menjadi sumber berita daripada sahabat, diambil beritanya, oh berarti kalau Ka'bil Ahbar itu pastilah beritanya adalah Israeliat. Sebenarnya Ka'bil Ahbar itu masuk Islam, udah masuk Islam dia, tapi karena dia memang dulunya adalah pendeta lah bahasanya di kalangan Yahudi dan Nasrani, ahli Taurat dan Injil. Nah, hal-hal yang ada pada Ka'bil Ahbar ya, seorang pendeta ini itu bisa dijadikan sebagai berita gitu ya, sebagai sumber-sumber kisah pada masa lampau gitu ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi saya sempat bertanya juga tentang seputar Israiliyat ya. Karena mungkin saja ya Israiliyat itu memang perlu kita ketahui bahwa itu merupakan sumbernya kaum Yahudi, terutama Ka'bil Ahbar. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Kita buka sesi pertanyaan. Yang ingin bertanya dimohon dipersilakan dan jangan lupa dibuka mikrofon. Saya. Baik, silakan. Tadi Bu Fauzia sudah ya. Yang lain mohon dong. Ustaz, terutama Ustaz. Oh, baik, Bu Tri, silakan Bu. Ustaz, saya pernah baca Ustaz dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Itu Nabi pernah bersabda, setiap piutang yang dihutangkan kepada orang lain adalah sedekah. Itunya maksudnya gimana? Katanya semakin kita besar membeli hutang dan semakin beresiko, kita semakin bersedekah itu Ustaz. Ya, jadi begini. Dalam hal kita bertransaksi kepada orang, maka yang dinilai hutang itu jauh lebih besar pahalanya dibanding kalau ngasih gitu. Ya. Karena kalau yang namanya hutang itu transaksinya kan berjalan terus. Kalau seandainya dijalankan dengan cara yang baik, maka itu pahalanya akan menjadi besar gitu ya. Tapi kalau seandainya kita sekedar bersedekah begitu, itu ya sedekahnya selesai. Contoh misalnya begini, saya mau minjam uang dengan Ustadz Dirga, ya Pak Dirga pinjam uang dong 1 juta, ya kata Ustadz Dirga, wah kalau 1 juta mas saya kagak punya, ya kan, kalau 200.000 nih ada nih, ambil dah nggak usah pinjem, tuh begitu misalnya, ya itu pahalanya sedikit, ya pahalanya sedikit. 1 juta. Minjemnya 1 juta, tapi Pak Ustadz Dirga nggak mau ngasih 1 juta, tapi dia mau ngasih 200.000 dan bentuknya nggak usah pinjam, udah saya kasih aja tuh 200.000. Ini nilainya sedikit, ya, karena apa? Transaksinya sudah putus di situ, ya, tidak berkelanjutan. Tapi kalau saya bentuknya pinjam dan Ustadz Dirga memberikannya tuh 1 juta, itu sepanjang transaksi tersebut masih berlaku, gitu, ya. Itu pahalanya jalan terus, Ustadz Dirga tadi itu. Sampai kapan? Sampai saya menyelesaikan dan mengembalikan uang saya kepada Ustadz Dirga 1 juta lagi. Ya, jadi misalnya hari ini saya pinjam uang kepada Ustadz Dirga 1 juta. Ya, oke lah, 1 juta. Lalu bikin apa? Bikin kesepakatan. Kapan balikinnya? Ya, nanti tanggal 25 Februari gitu misalnya. Nah, dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 25 Februari itu adalah masa transaksi yang terus berkepanjangan bagi Ustadz Dirga untuk mendapatkan pahala meminjamkan uang kepada saya. Gitu ya. Tapi kalau tadi dia ngasih sedekah 200.000, putus udah. Ya, hari itu juga selesai pahalanya, hari itu juga berakhir pahalanya sedekah 200.000. Tapi kalau pahala meminjamkan uang, ya itu berkepanjangan sampai ya saya mengembalikan uang tersebut kepada Ustadz Dirga sejumlah uang yang saya pinjam gitu. Apalagi kalau saya mundur lagi ya dari tanggal 25 yang saya janjikan mundur ya ke bulan Maret misalnya, terus mundur lagi. Maka sepanjang itu menjadi penantian bagi Ustadz Dirga, sepanjang itu juga
ya nilai sedekahnya ada tuh jadinya di situ, ya. Akhirnya nggak Begitu. dibayar. Nah, yang jangan begitu memang kalau kita maunya begitu ya kan, mau digratisin. Oh, iya. Memang sangat hati-hati Bu. Tanda-tanda terputusnya silaturahim Ya, itu kan gini ya Ustaz, utang meminjam terutama. pada Ustadz Dirga 1 juta, sedangkan kita mengucapkan gini, selama 1 tahun kan periodenya kan 12 bulan ya Ustadz, Ya. itu 100.000 gitu, selama sebulan kamu 100.000 selama 1 tahun, apakah itu dengan dinamakan riba enggak? Kalau yang riba itu tentunya yang mengandung kelebihan yang tidak ada padanannya. Ya. Maka seharusnya orang kalau minjam ya 1 juta bayar 1 juta gitu. Ya 1 juta bayar 1 juta. Tapi seseorang yang meminjam, tadi misalnya saya minjam ya kepada Ustadz Dirga, Ya. saya minjam, saya boleh untuk memberikan kelebihan pinjaman tersebut tapi tanpa ada transaksi. Ya, tanpa ada transaksi. Misalnya begini, ya, saya pinjam uang 1 juta, ya, sampai 1 tahun, ya, tanpa ada transaksi bahwa 1 juta itu harus saya lunasi lebih, maka akhirnya saya kasih Ustadz Dirga itu menjadi 1.200.000. Nah, yang 200 itu adalah bahasanya mungkin ya kerahiman saya untuk memberinya kepada Ustadz Dirga tadi. Kalau itu begitu itu tidak masuk dalam kategori riba. Tapi kalau Ustadz Dirga bilang begini, boleh Pak Helmi minjam sama saya 1 juta, tapi nanti pulangin 1.200.000 ya, atau misalnya begitu. Saya bilang iya, siap, saya pulangin nanti 1.200.000. Nah, yang kayak begitu masuk dalam kategori riba karena ada kesepakatan transaksi di atas ya, di permulaan. Kalau saya mau ngasih begitu aja tanpa ada transaksi sebelumnya, itu bukanlah masuk dalam kategori riba. Yang baik sih begitu. Ya, ada yang baik akadnya ya, Ustaz, begitu. ya? Iya, jadi tidak perlu ada akad melebihi, namun nanti pada akhirnya dilebihkan gitu sebagai bagian daripada bentuk terima kasih lah gitu misalnya ya, gitu. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya. Baik, Bu Tri Utami. Bu Tri. Boleh saya bertanya? Saya. Oh, jadi ingat Bu ya, tanda-tanda terputusnya silaturahim salah satunya utang malah. Memang sangat hati-hati Bu, tanda-tanda terputusnya silaturahim itu utang. Insya Allah, jangan sampai ya. Ya moga-moga ya mungkin ya bagi yang keluarganya ada yang sudah meninggal, kalau misalnya ada yang sedang masih utang ya bisa juga bisa disegerakan dengan lunas nanti ya. Dilunasin gitu. Jadi dulu kejadiannya Rasulullah pada waktu mau sholat jenazah itu salah satu yang Rasulullah tanyakan adalah apakah jenazah ini punya hutang? Ya. Nah, pada waktu itu jenazah tersebut memang punya hutang, ya. Lalu ada yang bilang, ada ya Rasulullah dia punya hutang. Sama siapa? Sama saya katanya. Udah dibayar belum? Belum. Nah, karena nggak dibayar atau belum dibayar, itu akhirnya Rasulullah balik lagi tuh, ya, nggak mau ikut salat jenazah. Akhirnya ya bahasanya mungkin jamaah yang ada di situ rembukan untuk sepakat melunasi hutang tersebut, baru kemudian akhirnya dilaporkan kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hutang yang ditanggung oleh jenazah sudah dilunasi. Ya Rasulullah menjelaskan siapa yang menanggung, siapa yang melunasi, kepada berapa bayarannya, semuanya pokoknya dijelaskan dengan rinci. Nah, baru setelah dianggap hutang piutang itu sudah dinyatakan selesai, baru akhirnya Rasulullah mau melaksanakan sholat jenazah bagi orang tersebut. Ini suatu pertanda, ya, suatu pertanda bahwa hutang itu ya terbawa ke akhirat. Ya, maka jangan Anda anggap ringan sisa-sisa hutang, walaupun mungkin 50 perak, 100 perak begitu, jangan dianggap enteng saja begitu. Kalau orang yang nggak ridho yang kita hutang kepadanya untuk minta dikembalikan, itu nanti jadi bahan tuntutan untuk ke akhirat, jadi bahaya sekali. Apalagi sih kalau yang bentuknya di era modern sekarang ya,
Mungkin ibu-ibu pernah kali beli sesuatu Warung. dengan transfer begitu. Tiba-tiba barang yang dibeli itu malah tidak dikirimkan. Ya, ya mungkin memang ada kan mungkin orang-orang yang nipu dan lain sebagainya melalui dagang kayak begitu. Setelah diminta untuk transfer terlebih dahulu, ternyata barang tidak dikirimkan. Nah mungkin pernah kali ngalamin kayak begini. Nah yang kayak begitu tuh yang berbahaya sekali ya, karena orang yang membeli barang sudah siap bayar, uang udah dikirimkan, ternyata dia secara sengaja si penjual tersebut tidak mau menyerahkan barang yang dijualnya kepada si pembeli. Ini yang amat sangat berbahaya. Ya, ya, karena di zaman sekarang kan penipuan itu terjadi ya, udah banyak sekali kejadian kayak begitu. Saya tanya Ustaz Dirga. Baik. Siapa dulu? Bu Inyi apa Bu Sri dulu nih? Saya dulu ya. Silakan Bu Sri. Oke. Ustadz saya mau tanya, apa perbedaan hadis kursi dengan yang lainnya? Arba'in termasuk kursi kah? Baik. Hadis qudsi itu secara bahasa dan ini sebenarnya sama-sama firman Allah begitu. Tapi redaksi bahasanya diatur oleh Nabi Muhammad. Kalau Quran, baik bahasa ataupun idenya kira-kira begitu, maknanya itu semuanya adalah dari Allah. Ya. Tapi kalau hadis qudsi ya itu kalau kita katakan idenya, maknanya, inti maknanya dari Allah, tapi bahasanya Nabi yang membahasakan. Sisi beda lainnya hadis qudsi dengan Al-Qur'an, bahwa kalau Al-Qur'an dia wahyu dari Allah dan boleh dibaca untuk melaksanakan sholat. Kalau hadis qudsi dia wahyu dari Allah tapi tidak boleh dibaca untuk melaksanakan sholat. Nggak boleh. Misalnya ada hadis qudsi, biasanya hadis qudsi itu dimulai dengan Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih. Biasanya begitu tuh tanda-tanda hadis qudsi. Atau fi ma qalahu rabbuhu atau fi ma qala rabbuna ta'ala, dan bahasa-bahasanya Nabi sendiri memang menisbatkannya kepada Allah taala. Ya fi ma yarwihi an rabbih, itu biasanya seperti itu. Nah, kalau udah begitu berarti dia hadisnya hadis qudsi. Redaksinya sih Nabi yang bikin, bahasanya bahasa Nabi, tapi idenya, maknanya itu dari Allah, ya. Tapi sekalipun itu wahyu dari Allah, ya, itu tidak boleh dipakai untuk melaksanakan sholat. Contoh hadis qudsi misalnya, inni haramtu zulma fala tazalamu, ya. Sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim, maka kalian tidak boleh saling menzalimi, ya. Itu termasuk hadis qudsi salah satunya begitu ya. Terus hadis arba'in yang dimaksud dengan arba'in apa tuh? Arba'in hadis, 40 hadis. Iya. Kalau hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi ya, itu bukan hadis qudsi. Tapi ada salah satunya. Ada beberapa ya, saya lihat di hadis arba'in An-Nawawiyah itu ada beberapa hadis qudsi. Tapi di antara yang lebih besarnya bukan hadis qudsi, ya hanya ada beberapa saja. Termasuk tadi itu yang saya baca. Inni haramtu zulma fala tazalamu, ya gitu. Itu ada di dalam hadis arba'in Nawawiyah, tapi dia tidak masuk, tidak seluruhnya hadis qudsi, ya hanya beberapa saja. Itu Bu Sri Wahyuni. Ya. Baik, saya yang bertanya ya sekarang. Mangga. Ya. Ini Ustadz tadi di awal dikatakan kalau Nabi itu belajar sholat 2 kali maksudnya. Di awal waktu dan 2 hari ya. Di awal waktu dan di akhir waktu ya Ustadz ya. Ya. Pertanyaannya, bukankah sholat itu yang utama itu di awal waktu? Terus kenapa Nabi melakukannya di akhir waktu dan apa alasannya? Maksudnya begini, Nabi belajar sholat karena pada waktu itu belum ada jam ya. Jadi Nabi diajarkan oleh Jibril pada hari pertama itu sholat di awal waktu. Ya, zuhur misalnya. Ketika tergelincir matahari, Jibril datang tuh. Ya. Lalu ngajarin sholat zuhur. Gitu, ya.
Nah, besoknya Jibril datang enggak pas tergelincir matahari, tetapi pas waktu zuhur habis, ya. Zuhur menjelang habis, itu yang kira-kira sholat cukup 4 rakaat, Jibril datang lagi. Nah, lalu ngajarin Nabi lagi, ayo sholat zuhur lagi, begitu ya. Nah, nanti Nabi akhirnya berkesimpulan, oh kemarin Jibril mengajarkan saya di awal waktu, sekarang Jibril mengajarkan saya akhir waktu. Artinya kalau begitu, zuhur awalnya jam sekian, kalau pakai jam gitu, akhirnya jam sekian, gitu ya. Itu maksudnya begitu. Jadi Nabi tahu tuh jam berapa harus mulai zuhur dan jam berapa akhirnya gitu. Pas asar, hari pertama tanggal 27 Rajab itu Nabi kedatangan Jibril untuk sholat asar di awal waktu. Jibril datang. Ya, besoknya Nabi datang Jibril datang lagi tapi di akhir waktu gitu ya. Nabi ambil kesimpulan, oh kalau kemarin Jibril di awal waktu, sekarang di akhir waktu. Tapi untuk sholat maghrib hampir-hampir Jibril itu datang pada waktu yang sama untuk menunjukkan bahwa sholat maghrib waktunya sangat pendek, ya. Terus datang waktu Isya, hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu. Subuh begitu juga, ya. Hari pertama awal waktu, berikutnya di akhir waktu, begitu. Jadi dengan demikian Nabi belajar tentang sholat yang awal waktunya dan akhir waktunya, begitu. Bukan berarti Nabi kemudian memilih untuk sholat akhir waktu. Kalau sholat yang afdal memang betul-betul di awal waktu. Tapi kan Nabi pada waktu itu belum tahu kapan akhir waktu sholat zuhur, kapan akhir waktu sholat asar, ya kan? Maka Jibril mengajarkan, nih hari pertama belajar sholat di awal waktu, besok belajar sholat di akhir waktu. Dengan demikian maka Nabi tahu, oh zuhur waktunya dari jam sekian kira-kira sampai jam sekian. Asar waktunya dari sekian sampai jam sekian, ya. Dulu Nabi masih menggunakan barometer matahari, ya. Jadi Jibril mengajarkan tuh kalau matahari sudah tergelincir, maka mulailah masuk waktu zuhur. Nanti kalau bayangan sudah seperti bendanya, maka berakhirlah waktu zuhur, masuklah waktu asar, ya. Nanti kalau bayangan sudah 2 kali lipat dari bendanya, maka berakhirlah waktu asar. Nah, kira-kira yang Nabi ajarkan seperti itu. Yang Nabi pelajari kepada Jibril seperti itu, supaya Jibril mengajarkan Nabi biar Nabi Muhammad tahu kapan awal waktu dan kapan akhir waktu. Kapan awal waktu zuhur dan kapan akhir waktu zuhur. Demikian pada salat-salat yang lainnya. Adapun salat di awal waktu itu tetap menjadi waktu prioritas, ya, namanya disebut dengan waktu fadilah namanya. Nah, tapi Nabi kan juga harus memberitahu kepada jamaahnya atau kepada umatnya kapan waktu zuhur berakhir. Supaya apa? Supaya umatnya yang mungkin dalam kondisi sibuk, dalam kondisi perjalanan, dalam kondisi sakit, itu bisa memilih waktu yang tepat bagi dia untuk bisa melaksanakan sholat di mana waktu tersebut sudah memungkinkan, ya, sehingga ya tidak keluar waktu, ya tidak ketinggalan waktunya sehingga akhirnya keluar dari waktu yang sudah ditentukan. Kira-kira itu, Bu Rahyati. Ya, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Kalau Ibu mau lihat keterangan hadis tersebut ada di dalam kitab Fiqh Sunnah, ya, karya Syekh Said Sabiq. Ya, di juz pertama bab sholat. Ya, terima kasih. Kitab pastinya juga ada, yang terjemahannya juga ada di situ. Ya. Gitu. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu ya, nih karena sudah jam 2:30. Ya. Baik, Pak Haji bisa ditutup dulu. Baik. Para Bapak, para Ibu, ikhwan dan akhwat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, hari ini kita telah menyelesaikan kajian kita. Mudah-mudahan waktu-waktu baik seperti ini menjadi waktu yang penuh barokah bagi kita. Amin. Kita berbagi dan sharing ilmu antara sesama kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Amin.
manakala penyampaiannya kurang baik, dan terima kasih. Tentunya kita berharap hari Rabu yang akan datang kita ketemu kembali untuk kajian hadis ahkam. Terima kasih atas peran sertanya. Terima kasih Pak Ustadz Sutria yang sudah menjadi host pada hari ini. Terima kasih Pak. Allah khair katsira. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Maaf Bapak Ibu, kita foto dulu yuk. Foto dulu, dibuka dulu apa videonya buat ini juga. Mohon dibuka dulu videonya, ibu-ibu, Bu Diah, Bu Titan, Bu Eni, Mangga, Bu Kusum, Ibu Malika, Bu Tri Utami. Seperti biasa juga. Ya, Bu Tri bisa buka kamera? Iya, enggak bisa. Oh. Sedang tidak layak. Bu Diah bisa pada pakai kerudung. Nggak pakai kerudung nggak di rumah. Ya Allah. Di rumah kok nggak pakai kerudung? Sama-sama tahu. Ya mestinya pakai kerudung malah walaupun apa namanya videonya ditutup gitu. Nggak enak juga kan. Oke deh, seadanya yang ada aja Pak Dirga. 1, 2, 3. Ya. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih semuanya. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Sutria. Terima kasih Kak Sutria. Terima kasih. Terima kasih diingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alan. Mayuni. Alan. Alan sehat-sehat. Lena sehat. Alhamdulillah. Kanti terima kasih diingetin ya.